Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Rasanya dijaga, muamalah dengan sesama dijaga, ketaatan yang Allah perintahkan kita jaga, larangan yang Allah larang betul-betul kita tinggalkan. Itu merupakan husnul muamalah ma'allah. Itu merupakan baiknya hubungan kita dengan Allah. Itulah yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang merupakan kunci atau faktor terbesar daripada kesuksesan seorang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah dengan taufik yang Allah berikan, kita dapat mengawali pagi kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, dimudahkan untuk taat kepadanya. Dan tentunya semua daripada kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan-jalan yang mendatangkan keridhaan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, memberikan keteladanan yang sangat sempurna bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak langkah mereka sehingga bisa selamat dunia dan akhirat kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, semua daripada kita itu pingin sukses. Semua pingin berhasil. Daripada keluarga pingin sukses. Ekonomi finansial kita juga pingin sukses. Muamalah sosial kita pingin sukses. Karir kita juga pingin sukses. Semua hal daripada kehidupan dunia ini kita selalu berusaha agar berhasil, agar sukses. Dan kadang-kadang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menempuh kesuksesan tersebut tidak jarang orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya dengan melakukan hal-hal tersebut kesuksesan yang dia cita-citakan itu betul-betul bisa didapat. Padahal jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebahagiaan tersebut, tapi rupanya mendapati itu semuanya adalah hampa. Betul-betul nafsu tersebut enggak akan pernah kenyang. Ketika yang dia cita-citakan, dia inginkan, dia dapatkan, rupanya enggak ada kenikmatan. Kami teringat dulu ketika di pesantren, setiap menjelang ujian itu direktur KMI, kalau kami dulu di Gontor namanya Kuliatul Muallimin Islamiyah, atau di sini mungkin direktur pengajaran.
Kiai Haji Masyhudi Syubari. Beliau setiap menjelang ujian itu mengumpulkan semua santri, sekitar 4.000-an santri. Beliau memberikan tuntunan kepada santri untuk menghadapi ujian, dan kata-kata yang selalu diulang. Dan kalau di Gontor biasanya ditulis di setiap tempat-tempat itu ditulis kata-kata motivasi agar pikiran kita betul-betul terus fokus untuk ujian, jangan terganggu dengan hal-hal yang lain. Apa kata-kata yang tertulis? Husnu muamalatika billah min akbari awamili najahika. Sesungguhnya hubungan baikmu dengan Allah merupakan faktor kesuksesan yang terbesar. Hubungan baik kita dengan Allah adalah faktor terbesar daripada kesuksesan kita. Apa makna hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Salatnya dijaga, puasanya dijaga, muamalah dengan sesama dijaga, ketaatan yang Allah perintahkan kita jaga, larangan yang Allah larang betul-betul kita tinggalkan. Itu merupakan husnul muamalah ma'allah. Itu merupakan baiknya hubungan kita dengan Allah. Itulah yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang merupakan kunci atau faktor terbesar daripada kesuksesan seorang manusia. Kalau cari jalan kesuksesan bukan dengan cara yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya bukan kesuksesan yang didapat. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang sering kita dengar. Sabda tersebut singkat, tapi Masya Allah sampai ulama membuat satu kitab daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat tersebut. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, aku pernah dibonceng sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi kebanggaan besar bagi seorang Abdullah bin Abbas, satu kendaraan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau diajak sama gubernur, yuk ikut saya, disupirin, itu apa yang disampaikan kita hafal. Itu apa yang disampaikan betul-betul terkenang sampai mati, sampai anak kita bilang, dulu ayah pernah diajak sama gubernur jalan-jalan, diajak makan lagi. Itu gubernur manusia. Belum lagi diajak sama presiden, yuk naik mobil saya antarkan. Ini Abdullah bin Abbas dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau tak langsung meriwayatkan hadisnya, tapi ingin memberitahukan kepada kita bagaimana hubungan beliau dengan baginda Rasulullah SAW. Yang mana kadang-kadang hubungan kita dengan sesama ini nanti di akhirat kadang-kadang menjadi penyesalan. Banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, kenapa dulu saya sempat kenal sama dia? Kenapa dulu saya sempat satu meja kopi sama dia? Rupanya membebani kita dengan masalah-masalah ketika hari kiamat. Banyak orang yang menyesal. Tapi kalau punya hubungan baik dengan baginda Rasulullah, dijamin gak akan pernah menyesal. Maka Abdullah bin Abbas memberitahukan kepada kita bagaimana kedekatan hubungannya dengan baginda Rasulullah. Kuntu khalfan Nabi, saya dibonceng sama Nabi. Kalian dibonceng sama siapa? Ini bagaimana dekatnya hubungan Abdullah bin Abbas dengan baginda Rasulullah. Dan Abdullah bin Abbas dengan baginda Rasulullah jarak umurnya sangat jauh. Walaupun sama-sama sepupu, tapi jauh betul jarak hubungan umur antara mereka berdua. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Hijriah. Berarti ketika hijrah Rasulullah ke Madinah, umurnya baru 3 tahun. Umur Rasulullah berapa tahun? 53 tahun. Kan jauh betul hubungannya. Tapi Masya Allah, ketika dibonceng oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, dan Rasulullah merupakan pendidik yang sangat ulung, yang sangat agung, yang sangat hebat. Abdullah bin Abbas memberitahukan, Rasulullah berkata kepada beliau, ya gulam, wahai anak kecil. Umur Abdullah bin Abbas ketika itu berapa tahun? Belum genap 10 tahun. Belum genap 10 tahun, tapi dikasih nasihat terhafal.
Kita ajarin anak surat apalah dalam Al-Quran, enggak ngafal-ngafal. Apa yang salah lu? Maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah betul-betul pintar dalam mentransfer ilmu yang ada pada beliau kepada seorang anak yang umurnya belum genap 10 tahun. Ya gulam, dipanggil dulu, wahai anak. Kalau kita langsung memberikan pengajaran tanpa memanggil, kadang-kadang gak fokus. Maka Rasulullah memanggil, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Sehingga ketika mendengar beberapa kalimat, ini kepala langsung siap. Cuman beberapa kalimat. Beda kalau ketika seorang guru mengajarkan, saya mau ngajarin kepada kamu satu kitab. Aduh, tutup kepala. Satu kitab nggak sanggup cerna. Ini beberapa kalimat saja. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Buat baik hubungan kita dengan Allah, maka itu merupakan kunci kesuksesan terbesar seorang hamba. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun dijamin kesuksesannya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jemaah dirahmati Allah, apa makna kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berhubungan dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita menjaga Allah. Menjaga perintah-perintahnya jangan kita abaikan. Menjaga larangan-larangannya jangan sampai kita lakukan. Itu makna menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah butuh penjagaan daripada kita? Allah nggak butuh penjagaannya daripada kita. Tapi yang dimaksud daripada menjaga Allah di sini adalah apa? Apapun yang diperintah oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul kita jadikan pegangan yang kuat, landasan yang kuat dalam keseharian kita. Jangan hanya aturan pimpinan saja kita ikuti. Jangan hanya aturan-aturan yang memang kita terikat dengannya saja kita ikuti, tapi perintah dan larangan Allah kita abaikan. Dan sebab utama seseorang susah dalam kehidupannya, walaupun punya harta, walaupun punya jabatan, walaupun punya kawan banyak, walaupun semua dia punya, faktor kehancurannya bagaimana? Gara-gara gak punya hubungan baik dengan Allah. Banyak kita lihat public figure, artis, banyak betul penggemarnya. Kita kira hidupnya betul-betul dah tenang. Kita kira semuanya sudah terpenuhi. Di mana dia duduk orang datang. Dia butuh pertolongan, semua orang mau bantu. Dia punya harta, semuanya dia punya. Tapi hatinya kosong. Akhirnya bunuh diri. Maka kalau kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul jaga apa yang diperintahkan Allah, kita betul-betul jaga larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat? Yahfazka, Allah jaga kalian. Kira-kira kalau Allah jaga kita, siapa yang mampu berbuat buruk kepada kita? Enggak ada. Idza wajadta Allah maka faqadta. Kalau engkau bersama Allah, Allah membersamaimu, apa kira-kira yang luput daripadamu? Wa idza faqadta Allah madza wajadta. Kalau kita enggak punya Allah bersama kita, apa yang kita dapat? Satu dunia ini dukung kita, tapi Allah enggak bersama kita, hakikatnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita nggak ada yang didukung, kita betul-betul dihujat, diolok, dicaci, direndahkan dan lain sebagainya. Tapi Allah bersama kita, maka sesungguhnya kita memiliki segala-galanya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan jaga diri kamu. Kalau kita lihat kenapa keluarga kita ini nggak mau taat, kita suruh ini membangkang, anak kita suruh ini membantah. Coba cek hubungan kita dengan Allah. Kita lihat, saya karir semuanya saya lakukan. Udah ketemu bapak ini, ketemu ini, setor muka sini, setor muka sana. Kenapa saya nggak dapat? Coba cek hubungan kita dengan Allah. Ketika kita belajar, mati-matian kita belajar, siang malam kita belajar. Tapi kenapa ilmunya nggak bermanfaat?
Coba cek hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat semua perkara yang kita dapati daripada dunia ini, daripada hal-hal yang buruk, kadang-kadang disebabkan gara-gara maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kunta fi ni'matin far'aha, kalau engkau sedang berada dalam nikmat, maka jaga nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, maka Allah akan jaga diri kamu. Dan bagaimana Allah menjaga kita? Penjagaan Allah, fallahu khairun hafidha, Allah itu sebaik-baik penjaga. Tidak ada yang lebih baik dalam menjaga seseorang melebihi penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijaga sama bodyguard. Bodyguard itu manusia, ngantuk, tidur, sakit, macam-macam. Kita dijaga sama CCTV. CCTV itu makhluk juga, mati lampu, rusak, aplikasinya salah install dan lain sebagainya, makhluk. Kita dijaga oleh semuanya, semua itu merupakan makhluk yang punya kelemahan. Tapi kalau kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan Allah sempurna, sangat sempurna. Bukan hanya kita saja yang dijaga. Apa kata para ulama ketika mensyarah hadis ini? Disebutkan orang yang betul-betul menjaga perintah dan larangan Allah akan dijaga oleh Allah dunia dan akhiratnya. Bahkan orang-orang yang berhubungan dengan dirinya, orang-orang yang dicintainya, harta yang dimilikinya, kedudukan yang dia punya, semua masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang betul-betul menjaga Allah dengan menjalankan perintah, betul-betul lihat larangan, enggak dilakukan larangan tersebut, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya jangan khawatir, ini anak saya nanti ke depan mau jadi apa dia, ini bagaimana keadaannya kalau saya meninggal, ini bagaimana dia pendidikannya, ini bagaimana. Khawatir kita tentang masa depan anak. Jangan khawatir kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Kahfi yang sering kita baca, Allah mengutus manusia terbaik di zamannya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, untuk menjaga harta daripada anak yatim. Diutus. Sampai bertanya-tanya Nabi Musa, kok bisa Nabi Musa bertanya, kok bisa kita menjaga harta dia? Siapa dia? Apa dijawab sama Nabi Khidir? Wa kana abuhuma shalihan, ayahnya itu orang soleh. Rupanya kalau kita soleh, jangan khawatir dengan masa depan anak. Kalau kita jaga apa yang diperintahkan Allah, jangan khawatir dengan mereka. Allah yang jaga, Allah berikan yang terbaik kepada mereka. Bahkan disebutkan itu yang dijaga, wa kana abuhuma salihah, ayahnya itu adalah orang yang soleh. Itu bukan ayahnya langsung, yaitu ayahnya dari ayahnya dari ayahnya dari ayahnya, 7 turunan dari ke atas, anaknya yang ke-7 tersebut masih terjaga. Itu kalau kita menjaga Allah. Maka coba kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu yang soleh-soleh, itu rata-rata anaknya Masya Allah terjaga. Nah, mungkin kalau kita lihat masih kecil batat, mungkin masih kecil bandel, itu anak kecil biasa. Tapi biasanya ujung-ujungnya banyak memberikan manfaat kepada orang-orang. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Apa makna Allah di hadapan kita? Allah tidak bertempat, tapi makna Allah di hadapan kita adalah Allah bimbing kita. Betapa nikmat hidup kalau ada yang membimbing. Kita nggak tahu cara hidup, tapi ketika ada yang membimbing kita pingin bekerja, misal dalam urusan hari-hari kita. Aduh, saya nggak punya usaha nih, apa dulu mikir, alah saya berkebun lah. Nggak tahu kita cara berkebun, susah. Tapi tiba-tiba ada ahli perkebunan yang betul-betul terkenal sedunia datang kepada kita, Bapak tenang, ikut saya saja, ikut tuntunan saya, nggak usah khawatir, pasti berhasil. Enak kita berdagang, nggak tahu kita nih kayak mana, sekolah pun enggak, cuma kita berdagang.
Gimana dapat untung? Gimana supaya nggak rugi? Kita nggak tahu bagaimana caranya. Ada pembimbing, orang nomor 1 hebat dalam berdagang ngomong ke kita, tenang saja, biar saya jadi mentor Bapak. Gimana nggak tenang kita? Kita jadi apapun di dunia ini, ketika mentor kita adalah terbaik, nggak pernah meninggalkan kita, 24 jam bersama kita, itu kita tenang hidupnya. Pergi melakukan perjalanan juga sama. Kita dapat undangan misal, gratis pergi ke negara lain, ke Jepang misalnya, nggak pernah naik pesawat, tinggal di kampung terus, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa pesan hotel gimana di tempat asing, nggak paham kita, kawan pun nggak punya. Tapi tiba-tiba ada pembimbing kita, Bapak tenang saja, nanti sampai di bandara biar saya yang ngurus. Naik ke pesawat, Bapak tenang saja, kita nggak tahu cara cari tempat duduk kayak mana, bukan kayak L300. Maka dibilang sama Bapak tenang saja, di mana saya tunjuk nanti Bapak duduk di situ. Ketika duduk lama perjalanannya, 8 jam, 9 jam, 10 jam, nggak makan susah kita. Dan di pesawat kalau di mobil bisa lihat kiri kanan enak, tapi dalam pesawat lihat kiri kanan nggak ada apa-apa. Apalagi orang asing duduk di kiri kanan kita, ngomong nggak bisa, was-was, khawatir, sendiri pula. Tapi tiba-tiba ada mentor kita, ada pembimbing kita, ada guide kita bilang, Bapak tenang saja, saya kawanin Bapak ngobrol. Bapak tenang saja, kalau nanti ada pramugari atau pramugara yang lewat nawarin makanan, Bapak mau apa? Biar saya yang ngomong. Mana nggak tenang? Turun dari pesawat nggak tahu nih siapa yang jemput nih. Ini ngomongnya gimana? Nginapnya gimana? Dibilang tenang Bapak, biar saya nanti yang carikan kendaraan untuk Bapak. Nanti tempat nginapnya pun saya tunjuk di mana. Bapak istirahat aja yang tenang. Tenang kita. Kalau ada yang membimbing, maka bagaimana supaya kita dapat pembimbing tersebut? Ihfadillah, jaga Allah, maka Allah akan bimbing kamu. Allah akan betul-betul tuntun kamu. Ihfadillah tajidhu tujah. Ini nasihat bukan untuk orang besar, disampaikan bukan kepada orang besar, disampaikan oleh Rasulullah. Ini nasihat disampaikan oleh Rasul kepada anak yang umurnya belum 10 tahun. Masya Allah, nasihat singkat tapi luar biasa maknanya. Rasulullah melanjutkan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, kalau kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu butuh pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ini tauhid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada anak kecil yang belum genap 10 tahun. Kalau kamu meminta, siapa dulu yang perlu kamu minta? Bukan manusia. Manusia itu dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertama kali kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu butuh pertolongan, jangan Allah dulu yang kamu panggil. Kalau butuh pertolongan, maka Allah dulu yang kamu panggil. Orang-orang gak akan bisa memberikan pertolongan kepadamu kalau bukan karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai tauhid yang sangat dalam hanya diberikan kepada anak umur 9 tahun. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau minta kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Allah udah umumkan di dunia ini, dalam kitab tuntunan yang ada bersama kita, yang tiap tahun kita khatam kitab tersebut. Ud'uni, minta kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku kabulkan permintaan kalian. Enggak kita minta, rugi. Allah Maha Kaya, perbendaharaan Allah tidak akan pernah habis. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah. Kalau semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir nanti meninggal, baik dari golongan manusia ataupun jin, semuanya kumpul di satu tempat,
semuanya mereka meminta permintaan dengan berbagai macam permintaan kepada Allah, maka semuanya pun ditunaikan permintaannya tanpa dicoret proposalnya. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah, aku kabulkan semua permintaan mereka. Apa kata Allah? La yanqusu dzalika mimma indi, tidak berkurang sedikit pun dari apa yang aku punya, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali ibarat jarum kalau dicelupkan di tengah lautan, ditarik, yang ada di jarum itu yang tinggal itu yang berkurang, enggak berkurang sama sekali. Itu perbendaharaan Allah. Dari zaman Nabi Adam dulu udah ambil hasil bumi, pohon macam-macam, sampai sekarang berapa banyak orang yang jadi orang terkaya di dunia gara-gara hasil hutan. Hasil lautnya dari zaman dulu diambil sampai sekarang berapa banyak. Tiap hari coba tanya di TPI Lampulo, berapa ton habis tiap hari. Sampai ditangkap bukan ikan-ikan besar saja, ikan kecil-kecil pun ditangkap, tapi nggak habis-habis. Perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan lagi. Al-qalil minallahi la yuqalul qalil. Sedikit saja pemberian daripada Allah nggak bisa dikatakan sedikit. Kalau kita dikasih sedikit saja daripada apa yang Allah punya, cukup 7 turunan lebih. Ada orang miskin misalnya, atau orang biasa nggak punya duit, cuma 100.000, dikasih 1% saja, 1.000 rupiah. Itu orang yang sederhana, yang pas-pasan. Ada orang terkaya di dunia, hartanya triliunan, ribuan triliun. 1% daripada ribuan triliun itu bisa hidup satu Indonesia. 1% daripada hartanya. Ada orang punya, makanya kata orang, saya ingin kaya supaya saya bisa sedekah. Jangan tunggu kaya supaya bisa sedekah. Makin kaya makin pelit. Ya, makin kaya makin pelit. Kita nggak punya harta lain, nggak punya kendaraan lain, 2 biji sepeda cuma di rumah. Itu kalau tetangga bilang, Pak boleh pinjam sepeda 1, Anda pakai ini. Pak Jan kalau udah selesai balikin. Nggak ada sedikit pun rasa cemas. Tapi punya 2 Alphard di rumah, datang orang, Pak boleh pinjam 1. Itu yang punya 2 Alphard, tidak mungkin 2 Alphard. Ada mobil-mobil yang lain, ada kendaraan-kendaraan yang lain. Orang yang punya 2 sepeda, 2 sepeda tok. Orang yang punya 2 mobil kalau dipinjam 1, bagaimana keadaannya? Bisa tidur? Nggak bisa tidur. Itu makin lama biasanya makin pelit. Orang yang punya uang 100.000, kasih 1% daripada uang dia, nggak terfikir pun, kasih 1%. Punya 1 miliar, 1%-nya berapa? 10 juta. Udah sekali sedekah, udah berfikir. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah yang Maha Kaya. Sikit saja dikasih sama Allah, cukup untuk kehidupan kita. Bukan kita saja yang cukup, turunan-turunan kita pun cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Bagaimana pemberian Allah yang besar? Al-qalil minallah la yuqalul qalil. Al-qalil minallahil katsir. Sedikit saja daripada Allah itu betul-betul sangat banyak, sangat banyak. Maka minta kepada Allah. Apa disebutkan ketika lihat-lihat bagaimana para ulama menulis tentang meminta kepada Allah, ada satu qasidah, satu syair dibuat, la taqsidil makhluqa rabbuka aqrab. Jangan pertama kali ketika engkau punya hajat itu engkau datangi makhluk, itu jangan dulu. Rabbuka aqrab, Allah itu lebih dekat kepadamu daripada yang lain. Kalau kita punya hajat pertama kali bagaimana? Gantungkan hajat tersebut pertama kali kepada Allah. Orang lain itu masih jauh. Yang paling dekat adalah Allah. Orang lain itu kalau kita jumpai ada waktu-waktunya. Kalau Allah 24 jam terbuka waktunya. Orang lain tersebut kalau kita pergi kita bingung. Ini kemana dulu saya ingin jumpa bapak tuh. Kemana, siapa? Saya nggak kenal bapak tuh. Siapa yang kenal? Capek, hubungannya jauh. Tapi kepada Allah
aqrab, sangat dekat Allah Subhanahu wa taala. Man yaqsidil makhluqa haqqan yat'ab. Barang siapa yang pertama kali punya keinginan datang kepada makhluk, dipastikan dia capek. Pasti capek. Kalau pertama kali kita gantungkan harapan kita kepada makhluk dulu, dipastikan capek. Tapi pertama kali kalau kita punya hajat, bagaimana? Gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tas'alanna bani bunayya Adam hajah. Jangan kamu minta kepada anak Adam dulu hajat. Wasalilladzi abwabuhu la tahjab. Tapi minta kepada pintu yang tidak pernah terhijab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yas'alu yaghdab. Allah kalau kita nggak minta kepadanya marah. Bukti penghambaan kita kepada Allah adalah kita manggil nama Allah. Bukti kita ini makhluk lemah, kita butuh kepada yang kuat, yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk berdoa, kita diperintahkan untuk meminta, kita diperintahkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah janjikan, minta kepadaku, aku kabulkan permintaan kalian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji-janjinya. Pesan ketiga yang terakhir, wa'lam, ketahuilah, annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini pesan ketiga ini buat kita betul-betul tenang. Apa yang membuat kita tenang? Ketahuilah, annal ummah law ijtama'at, satu umat manusia ini kalau bersatu padu, berkumpul, ala ayyan fa'unka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepada dirimu, untuk menyenangkan dirimu dengan apa yang mereka lakukan, lam yanfa'uk, tidak akan bisa, kecuali kalau perkara tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau perkara tersebut sudah ditentukan, maka mereka bisa senang, maka mereka bisa bermanfaat apa yang pemberian tersebut. Tapi kalau nggak ditentukan oleh Allah, itu enggak. Berapa banyak kadang-kadang ada orang, kita buat hajatan, kita orang berkumpul, nih kita kumpul, kita kasih hadiah besar kepada dia. Rupanya sampai hadiah tersebut, ini lagi kok, nggak ada rasa senang, padahal nilainya mahal betul. Rupanya udah ada di rumah. Gara-gara itu nggak tambah senang. Ada yang memberikan hadiah kecil betul, dan itu kita nggak punya dan kita butuh perkara tersebut. Masya Allah, senang kita. Ini kalau umat bersatu padu ingin membahagiakan seseorang, ingin memberikan manfaat kepada seseorang, nggak mungkin kecuali kalau Allah telah berkehendak itu betul-betul didapat olehnya. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'. Kalau umat pun bersatu padu, semua manusia berkumpul ingin mencelakakanmu, enggak bisa. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan itu perkara menimpamu. Kalau sudah ditentukan oleh Allah musibah tersebut menimpa kita, enggak ada siapapun dan apapun yang dapat menghalangi musibah tersebut. Kita udah dengar tadi Menteri Besar Kelantan pingin ceramah, persiapan 100%, tapi Allah nggak mengizinkan, nggak terjadi. Musibah juga Ustaz Nasrul Edi, saya yakin kalau kita pernah kena musibah kebakaran, itu betul-betul kita pikir bagaimana nggak kebakaran lagi. Tapi ketentuan Allah berlaku. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun perkara yang terjadi di atas muka bumi ini ataupun pada diri kalian kecuali perkara tersebut sudah kami dokumentasikan, sudah kami tulis perkara tersebut jauh-jauh hari sebelum terjadi. Berapa lama kata para ulama? 50.000 tahun sebelum terjadi
itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Supaya kita nggak terlalu senang ketika kita mendapatkan kenikmatan sampai kita sombong, karena udah ditentukan. Dan kita pun tidak terlalu bersedih ketika meluput daripada kita perkara dunia. Kenapa? Itu juga sudah ditentukan. Semua ada relnya masing-masing. Nggak mungkin kita lompat ke rel orang lain, nggak mungkin. Semuanya udah ada takdirnya masing-masing. Dia punya takdir sendiri, kita punya takdir sendiri. Dia punya pertanggungjawaban sendiri, kita juga punya pertanggungjawaban sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita enggak memikul beban daripada orang lain, enggak. Punya relnya masing-masing dan pertanggungjawabannya pun masing-masing. Ada orang diberikan harta banyak, itu laporannya panjang. Dapat anggaran banyak, itu laporannya satu kitab. Ada yang dikasih anggaran 100.000, laporannya 2 baris, selesai. Maka kalau kita tahu setiap orang ada perhitungannya masing-masing, maka kita nggak pernah saya mau jadi dia, susah. Maka yang terbaik bagaimana? Jadilah apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Karena hidup di dunia ini memberikan kecemasan yang luar biasa. Hidup di dunia, habis umur hidup kita yang pertama untuk menyenangkan orang. Yang kedua, cemas gara-gara orang lain. Habis hidup. Bergaul sama orang, kayak mana supaya orang nggak benci sama saya, dia suka sama saya. Semua perbuatan kita lakukan rata-rata seperti itu tujuan kita. Dan yang kedua, itu pun dah kadang-kadang kita jadi orang lain, bukan jadi diri sendiri. Capek, bukan jadi diri sendiri. Kemudian yang kedua, cemas gara-gara orang lain. Cemas gara-gara orang lain. Orang lain ngomong ini, udah cemas. Kalau orang dulu kata Ustaz Abdul Somad, kalau orang dulu itu takutnya cuma bahaya dari luar rumah saja. Kalau ingin istirahat tenang, kunci pagar, kunci rumah, kunci kamar, ketiduran. Orang sekarang kunci pagar, kunci rumah, kunci kamar, CCTV hidup, tidur nggak bisa tidur. Rupanya masalahnya bukan di luar rumah, dalam kepala masalah. Itu sebabnya apa? Muamalah kita dengan Allah kurang bagus. Kalau muamalah kita dengan Allah bagus, nggak punya rumah, nggak punya kawan, tidur di jembatan, ketiduran. Ini punya rumah, istana, penjaga, CCTV dan lain sebagainya, tidur minum obat. Itu kalau hubungan kita dengan Allah baik. Seperti anak bayi, anak kecil nggak pernah mikir besok saya makan apa ya, besok ada rezeki nggak ya, besok ini gimana ya, nggak terfikir bagi mereka. Coba bayangkan pikiran orang tua ini ada pada anak, nggak berani main-main orang ini, dari kecil udah pikir duit. Tapi itulah yang baiknya mereka, masya Allah, betul-betul bersih hatinya, betul-betul baik, sehingga apa? Nggak pernah khawatir. Selama Tuhannya adalah Allah, dia nggak khawatir. Kita kalau jadi pembantunya orang terkaya di dunia, nggak khawatir besok makan apa. Siapa? Oh, saya pembantu di rumah siapa? Di rumah apa? Elon Musk. Nah, itu nggak khawatir besok makan apa, nggak mungkin khawatir. Ini kita punya Tuhan yang maha kaya, khawatir besok makan apa. Makanya disebutkan, kalau kita khawatir dengan besok keadaan kita bagaimana, itu salah satu bentuk suudzon kepada Allah. Halus betul. Ini pensiun nanti kayak mana waktu pensiun ya? Masya Allah ya, waktu kecil saja yang kita hidup masih kita kira panjang, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, anak kecil nggak mikir pensiun. Tapi setelah punya akal, setelah punya kerja, setelah punya uang, setelah punya segala-galanya, udah mulai mikir nih kayak mana nanti ya, kayak mana nanti ya, kayak mana nanti ya. Jadi kan betul-betul dipertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah lewat sedikit terakhir. Di dalam Al-Quran ada cerita. Kalau cerita panjang sedikit. Cerita tentang Asyah binti Muzahim. Ini waktu kami pengajian Riyadhus Shalihin, itu disebutkan tentang bagaimana
seseorang ketika berserah kepada Allah. Asiyah ini tinggalnya bersama Fir'aun. Fir'aun itu jahat betul. Buat peraturan menyembelih anak bayi, yang laki-laki disembelih. Nggak ada pemimpin dunia yang berani buat peraturan langsung secara terang-terangan, setiap bayi yang lahir sembelih. Ustaz, Israel sekarang mereka membunuh anak-anak, itu secara sembunyi-sembunyi, nggak berani di media. Di media masih mengatakan kami tidak menargetkan mereka korban daripada orang Palestina. Nah, itu alasan mereka, taqiyah. Tapi Fir'aun enggak, buat peraturan langsung sembelih anak. Bayangkan istrinya kira-kira kayak mana hidupnya. Suami zaman sekarang aja enggak seperti Fir'aun, tapi istri enggak betah. Bagaimana dengan Asiyah yang suaminya Fir'aun, satu bantal sama Fir'aun kalau istilah kita, satu kamar sama Fir'aun? Bagaimana hidupnya? Tapi kok bisa dia hidup? Rupanya resepnya apa? Dalam Al-Quran Allah sebutkan wa ufawwidu amri ilallah. Dalam tafsiran itu adalah salah satu munajatnya daripada istri Fir'aun ini, Asiyah ini. Saya serahkan urusan saya sama Allah. Saya nggak tahu cara ngatur. Saya bukan pinter merencanakan. Ini bagaimana kalau suami saya datang, saya sholat, ini bagaimana? Ini kalau suami saya datang, saya nggak, ini bagaimana? Bagaimana? Capek mikir. Capek kita mikir. Ini kayak mana? Ini kayak mana? Ini kayak mana? Nggak bisa hidup kita. Tapi ketika kita serahkan semua urusan tersebut kepada sebaik-baik perencana, tenang kita. Tenang. Kita mau nikahin anak, nggak tahu nih kayak mana cara buatnya. Rupanya datang IU yang terkenal. Tenang Bapak, kami solusi Bapak. Nah, kita kasih tenang, duduk-duduk saja, semua urusan selesai. Begitu juga ketika kita percaya dan yakin kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah, maka seharusnya kita betul-betul menjadi tenang. Tapi kita nggak tenang. Ini berarti hubungan kita dengan Allah dipertanyakan. Maka jemaah dirahmati Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena sesungguhnya baiknya hubungan kita dengan Allah merupakan faktor kesuksesan terbesar dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين اللهم أولئك
كمصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-ali al-qadr العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عنا، تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.